المنة على العبد بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة ما يكون به قرة أعين الإنسان. قال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وقال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وقال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Wahhab. Jadi sudah kita pelajari beberapa nama, mulai daripada nama Allah Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku dan Al-Malik. Setelah itu apa lagi? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya, apa lagi setelah itu? Al-Hadi. Sekarang Al-Wahhab. Sudah 10 nama Allah Jalla wa'ala yang kita pelajari. Semoga dengan mempelajari nama-namanya yang 10 ini, Allah Subhanahu wa taala ya semakin membuat kita dekat kepadanya. Ya, mensyukuri nikmatnya, berusaha untuk benar-benar memperhambakan diri hanya kepadanya. Nama Allah Wahhab yang maknanya adalah sang pemberi yang memberikan banyak kepada manusia. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnata 'ala al-'abdi biz-zawjah. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnatu 'ala al-'abdi biz-zawjati as-salihah. Dan Allah menyebutkan di antara bentuk pemberiannya kepada hamba-hambanya adalah Allah berikan kepada hamba-hambanya biz-zawjati as-salihah, pasangan-pasangan yang saleh. Istri itu pemberian Allah Jalla wa'ala. Tatkala Allah berikan kepada kita istri-istri yang saleh, maka hendaklah kita syukuri nikmat tersebut. Kita sadar itu semuanya datang daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, tanpa istri yang saleh tak akan mungkin kita dapat menyembah Allah Jalla wa'ala. Pasti kita terhalang menyembah Allah, terganggu menyembah Allah Jalla wa'ala. Sulit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, dengan nikmat Allah berikan kepada kita berupa istri-istri yang salihah, ya, dalam agamanya, sehingga kita mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyata thayyibah. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnata 'ala 'abdi biz-zawjati as-salihah wa dzurriyyata thayyibah. Di antara pemberiannya adalah keturunan yang baik-baik. Yani keturunan yang baik-baik. Baik zahirnya dan baik batinnya, baik fisiknya selamat tak cacat, baik pula ya batinnya, akhlaknya, tingkah lakunya, budi pekertinya bisa diajar, bisa diatur. Ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang istrinya tak bisa diatur, anaknya tak bisa diatur. Anak istrinya membuat dia celaka, jauh daripada Allah Jalla wa ala. Ma yakunu bihi qurratu 'ainil insan. Ya, yang membuat mata manusia menjadi senang memandang istri-istrinya yang saleh, anak-anaknya yang saleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa wahabna lahu ahlahu.
dan kami berikan baginya keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Kami berikan baginya keluarganya, ini istrinya, dan yang wa mithlahum ma'ahum, dan yang seperti mereka dari anak-anak mereka bersama mereka, rahmatan minna, semuanya adalah bagian daripada rahmat dari kami. Maka istri, anak adalah nikmat dari Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang tak semua orang memilikinya. Ada yang tak punya istri, ada yang tak punya anak. Ada yang punya istri, punya anak tapi tidak saleh. Karena itulah kita banyak-banyak mensyukuri Allah Jalla wa Ala dengan nikmatnya ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Mereka lah orang-orang yang berkata, ya Tuhan, berilah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang membuat mata kami menjadi teduh, senang memandangnya, membuat hati kami gembira dengannya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pula menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa wahabna lahu ishaq, kami berikan untuknya itu Ibrahim, Ishaq. Wa wahabna lahu ishaq wa Yaqub, kami berikan untuknya Ishaq dan Yaqub, nafilatan, sebagai tambahan daripada kami. Wa kullan ja'alna salihin, dan setiap daripada Ishaq dan Yaqub kami jadikan sebagai orang-orang yang saleh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya, itu doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan untuknya Yahya. Bayangkan Zakaria, istrinya tak bisa hamil alias mandul, dan dia telah tua. Datang Zakaria menemui Maryam, karena Maryam di bawah pengasuhan Zakaria. Di suatu hari dilihatnya ada bersama Maryam berbagai macam buah-buahan. Dia pun bertanya, dari mana buah-buahan ini yang tak ada di bumi? Berkata Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah, ini buah-buahan datang dari Allah, dari surga. Tak ada sebab, tiba-tiba ada buah. Di bumi ini tak ada, buahnya bukan dari bumi, dari langit, dari surga. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya karamah yang Allah berikan kepada Maryam, masih hidup di bumi tapi makan buahan dari surga. Melihat tak ada sebab bisa terjadi sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka seketika dia pun sadar bahwasanya meski isinya mandul dan dia telah tua renta, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya keturunan. Maka dia berdoa dalam kesendirian, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku sendiri, Engkau sebaik-baik pemberi anak-anak. Maka Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah ketika itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan, berikanlah kepada kami keturunan yang baik-baik, sesungguhnya Engkau mendengar doa-doa. Maka Allah kabulkan doa Nabi Zakaria, Allah berikan kepadanya Yahya. Kata Allah, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki istrinya. Kata para ulama tafsir, kami perbaiki kondisi istrinya dari mandul menjadi subur. Wa aslahna lahu zawjah, dalam sebagian ahli tafsir mengatakan kami perbaiki perangai istrinya, dari tak baik menjadi baik. Maka itu semua adalah rahmat daripada Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa wahabna li Daud dan Sulaiman, kami yang telah menghibahkan, memberikan kepada Sulaiman, kepada Daud Sulaiman. Sulaiman adalah hibah, anak yang saleh dari Allah kepada Daud. Ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba. Innahu awwabun, sesungguhnya dia senantiasa kembali kepada Allah Jalla wa'ala.
Maka ini semua adalah hibah daripada Allah Jalla wa'ala. Kekuasaan, kedudukan, harta, benda, anak, istri, hibah daripada Allah, dari namanya Al-Wahhab, yang terus menerus memberi, menghibahkan kepada kita. Naam. وهذه الهبات المتنوئة بيده سبحانه فهو المالك لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه كما شاء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذه الهبات المتنوعة بيده سبحانه. Berbagai macam pemberian ini beraneka ragam pemberian Allah. Ada yang diberikan anak, ada yang diberikan istri, ada yang diberikan harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan. Ya, semuanya adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal maliku li hadzal kaun, li hadzal kauni. Alam ini semua miliknya. Al mutasarrifu fihi subhanahu kama syaa. Dialah yang mengatur segala sesuatu sebagaimana Dia kehendaki. Qala ta'ala, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah sajalah segala kerajaan di langit dan di bumi ini. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Dan Dia mencipta apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia hibahkan dari namanya Al-Wahhab kepada siapa yang Dia kehendaki berupa anak-anak perempuan. Didahulukan di sini perempuan sebagai bentuk keutamaan. Karena orang Arab merasa hina dengan terlahirnya anak perempuan, maka Allah rubah image mereka. Anak perempuan adalah merupakan nikmat pemberian Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia berikan siapa yang Dia kehendaki anak perempuan, menunjukkan keutamaan punya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia berikan, Dia hibahkan pula dari namanya Al-Wahhab, siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawijuhum dzukranan wa inatha. Atau terkadang Dia berikan gabungan daripada dua anak ini, dari dua kelamin, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan yang Allah berikan kepada mereka. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Dia jadikan siapa yang dikehendakinya menjadi mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui siapa yang layak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Siapa yang layak tidak dapat rezeki anak, Dia Maha tahu. Ada orang-orang yang memang tak layak baginya punya keturunan. Sekiranya punya keturunan akan terfitnah dengan keturunannya. Mungkin menjadi jalan baginya ke neraka. Maka tidak Allah berikan baginya keturunan. Dia adalah istri Nabi SAW. Tak ada yang punya keturunan dari Nabi SAW kecuali Khadijah. Ibunda kita Aisyah, apa kekurangannya? Sempurna. Tak Allah berikan daripadanya keturunan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lainnya. Maka Allah Maha mengetahui, innahu alimun, Dia Maha mengetahui siapa yang layak memberikan nikmat anak, siapa yang tak layak. Ada orang-orang yang diberikan nikmat anak, dengannya dia menjadi baik. Kalau tak diberikan baginya anak, mungkin tak baik. Ada orang-orang yang sebaliknya. Allah Maha mengetahui, tidak Allah berikan baginya nikmat anak. Jika diberikan nikmat anak, dia tak baik. Seorang hamba harus senantiasa ridho dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Apa yang Dia berikan itu yang terbaik bagi hamba. Kita boleh berikhtiar mengambil sebab, tapi tak boleh berkeluh kesah. Semuanya daripada Allah datangnya. Karena itulah Allah menutup dengan namanya Alim. Innahu alimun. Dia Maha mengetahui apa yang layak bagi kita. Alimun, Dia Maha mengetahui. Ini tak layak baginya kecuali diberikan anak. Ini tak layak baginya kecuali diberikan istri. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 2. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 3. Ini tak layak kecuali diberikan baginya istri 4. Semua dengan kapasitas yang dimiliki manusia.
Ini tak layak diberikan kekuasaan, ini layak diberikan kekuasaan. Ada orang-orang yang dengan kekuasaan jika diberikan kepadanya hancur. Ada orang-orang yang jika tak diberikan baginya kekuasaan dihancur. Semuanya Allah berikan dengan takaran. Ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala dengan apapun yang diberikan kepada kita. Ya, ini akan menghibur hati kita dengan segala macam ketentuan takdirnya. Kalau tidak ada iman dengan takdir, tak ada iman bahwa Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha bijaksana, banyak kita sesali dalam hidup ini, banyak yang kita salahkan. Tapi dengan beriman kepada takdir, udahlah. Kita hanya mengatakan, mau apa lagi? Udah takdir, selesai. Ya, yang ini lepas, cemana lagi? Udah takdir, yang itu tak dapat. Udah takdir, tenang hidup kita, tentram. Buat usaha tumpur, cemana lagi? Udah takdir. Ya, kemana-mana nyari jodoh, tak dapat-dapat. Pusing kepala, cemana lagi? Udah takdir. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana cari kerja tak dapat-dapat, katakan cemana lagi, sudah takdir. Innahu alimun qadir, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala keputusannya dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Allahu Akbar, nikmat punya Tuhan sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Naam. وفي هذا دلالة على أن وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومنة من الله تعالى المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له، فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد، ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن، يؤتي من يشاء ويمنع من يشاء، لا منع لما أعطى ولا مؤتي لما منع، وهو جل وعلا يؤتي من يشاء من خلقه الأولاد ويمنع من يشاء وهو العليم القدير. وفي هذا دلالة على أن وجود الولد ya wasalahahu hibatun rabbaniyah. Apa yang telah dijelaskan di atas berupa ayat-ayat menunjukkan bahwasannya pemberian Allah SWT berupa anak-anak dan kesalehan anak-anak, ya, jadilah anak-anak saleh yang dia miliki semuanya hibatun rabbaniyah, pemberian dari Allah Rabb. Anak saleh itu pemberian Allah Jalla wa'ala, dia yang berikan. Kita tak kuasa merubah apapun ketentuan Allah SWT. Jika dia kehendaki anak kita saleh, saleh. Jika dia tak kehendaki, tak saleh. Bahkan anak Nabi pun jika dikehendaki Allah tak saleh, tak saleh. Kafirlah anak Nuh. Ya, jika dikehendaki Allah, istri tak saleh, tak saleh. Bagaimana kafirnya istri Nuh, istri Lut. Ya, maka semuanya pemberian dari Allah, hibatun rabbaniyah. Pemberian dari nama Allah Al-Wahhab, ya, wa minnatun minallah, nikmat daripada Allah. Al-mutafarridu bit-tasarrufi wat-tadbir, dialah semata yang berhak mengatur segala urusan. Fi hadzal kauni, dalam alam raya ini, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Fal amru lahu, segala macam perintah dia yang memerintahkan. Ya, dia perintahkan turunkan hujan di tempat ini. Dia perintahkan jangan turunkan hujan di tempat ini. Dia perintahkan kirim tsunami ke sana. Dia perintahkan kirim ke sana likuifaksi. Dia perintahkan kirim ke sana angin puting beliung. Al-amrulah, milik Allah semua. Baik al-amrul kauniyu, perintah yang berkaitan dengan alam semesta, milik Allah Jalla wa'ala. Allah katakan naikkan si fulan, tenggelamkan si fulan, berikan si fulan jabatan, cabut dari si fulan jabatan, buat kaya si fulan, buat miskin si fulan. Semuanya perintah Allah Jalla wa'ala. Kaya miskin itu perintah Allah, ya, semuanya perintah Allah Jalla wa'ala. Al-amrul kauniyu, tak bisa kita merubah perintahnya. Aku mau kaya, Allah tak mau, tak kaya-kaya kita. Aku mau miskin aja lah, Allah tak mau kaya kita. Itu al-amru kauni. Ada al-amru syar'i, perintah-perintah syariat juga dia yang berhak memerintahkan. Dia yang menghalalkan, dia yang mengharamkan, dia yang mewajibkan, dia.
Begitulah seterusnya. Fal amru lahu subhanahu min qablu min ba'du. Maka segala macam putusan itu milik Allah. Ya, sebelumnya dan sesudahnya. Masya'a kan. Apa yang dia kehendaki jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tak dikehendakinya tak jadi. Subhanallah. Yu'ti man yasha', dia beri siapa yang dia kehendaki. Wa yamna'u man yasha', dia tahan nikmat rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. La mani'a lima a'ta, tak ada yang mampu menahan apa yang ingin dia beri. Wala mu'tiya lima mana', tak ada yang mampu menahan, tak ada yang mampu memberi sekiranya dia mau menahan. Jalla wa ala wa huwa jalla wa ala, dan dia adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi. Yu'ti man yasha'u min khalqih, dia berikan kepada siapa yang dikehendaki daripada makhluknya. Al-aulad, dia berikan anak-anak kepada mereka. Wa yamna'u man yasha', dia tahan sebagian orang tak diberikan bagi mereka keturunan. Ya, wa huwal alimul qadir, dialah Tuhan yang maha mengetahui dengan segala macam keputusannya. Kita wajib ridha dengan apa yang diputuskannya. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa. Jika tak ridha tak ada artinya. Tak merubah keputusannya, yang ada dosa bertambah. Yang ada sakit di jiwa, sakit di dada, stres. Banyak orang stres karena tak beriman dengan takdir. Sudah keluar uang banyak-banyak, siram sana, siram sini. Di mana-mana foto dipampangkan, di hutan-hutan pun ada fotonya. Tak naik jabatan, stres, gila, lupa dia siapa dirinya. Subhanallah. Kenapa bisa gila? Karena tak beriman dengan takdir. Memang udah digariskan, engkau kalah, udah selesai. Tahun depan kau usah lagi daftar-daftar. Subhanallah. Ya, semua serangan fajar sudah dibuat, ternyata ada serangan duha. Banyak yang gila karena tak beriman dengan takdir. Ditolak cintanya gila, setengah gila, gila beneran. Tak beriman dengan takdir, sabar aja. Ya, Allahu Akbar. Nikmatnya punya Tuhan Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa qawluhu yahabu liman yasha'u inatha ay yarzuquhu banatin faqat laysa ma'ahunna dhukur. Wa qawluhu wa yahabu liman yasha'u dhukur ay yarzuquhu albanin faqat laysa ma'ahum inathun. Wa qawluhu aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ay yajma'u liman sya'a ad-dhukura wal inatha fil 'ita'. Wa qawluhu wa yaj'alu man yasha'u 'aqima ay la yuladu lahu aslan. Wa qawluhu yahabu liman yasha'u inatha. Allah berfirman, dia berikan siapa yang dia kehendaki anak-anak wanita. Ayarzuquhu banatin faqat. Dia hanya punya anak-anak wanita, tak usah gusar. Kadang-kadang sudah beranak 4 kali masih juga perempuan. Stres. Ya Allah, beranak lagi enggak tahun depan nih ya. Beranak lagi tetap juga perempuan. Sedih. Apa kau sedih pemberian Allah SWT? Ya, boleh jadi kau diberikan anak laki-laki, kau jadi kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Degil anakmu, menggiringmu ke penjara. Macam-macam, kau syukuri saja nikmat Allah. Ya, laisa ma'ahunna dhukur, tak ada anak laki-lakinya. Nabi SAW anak laki-lakinya tak ada yang hidup, semua meninggal. Ada namanya Qasim, ada namanya Tahir, ada namanya Ibrahim, meninggal semuanya. Yang hidup anaknya perempuan, dari sanalah keturunan Nabi SAW. Wa qawluhu yahabu wa yahabu liman yasha'u dhukur. Perkataan Allah, dia berikan, dia hibahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Ayarzuqul banina faqat, hanya punya anak laki-laki saja. Laisa ma'ahum inath, tak ada anak perempuannya. Beranak 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki. Ya, bahaya ini laki-laki semua. Kawin lagi, keluar lagi anak laki-laki lagi. Subhanallah. Kawin lagi, keluar juga anak laki-laki. Subhanallah. Anak laki-laki perempuan itu kehendak Allah. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang-orang anaknya beranak perempuan semua, istrinya beranak perempuan, istrinya disalahkan.
Ya, kadang mau diceraikan, ya kau anak perempuan aja kau berikan kepadaku. Allah yang beri. Marah dia kepada istrinya. Sebagaimana bangsa Arab dahulu kala marah jika punya anak perempuan. Idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan. Kalau diberitakan, "Hei anakmu perempuan," berubah wajahnya menjadi hitam karena merah. Ya. Maka karena marah, dhalla wajhu muswaddan fa huwa kadhim. Dia tahan amarahnya, yatawara min su'i ma busyira bih. Dia sembunyi dari orang, takut dia ketemu orang karena jeleknya pendengar. Ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab. Kadang-kadang dibiarkan hidup tapi terhina hidupnya. Subhanallah. Kadang-kadang ditanam dalam tanah hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang-orang tak pandai bersyukur. Syukuri saja. Punya anak laki-laki, perempuan, alhamdulillah syukuri semua. Tak punya anak kecuali perempuan, tak punya anak kecuali laki-laki, syukuri saja. Ya. Wa qawluhu aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ayajma' liman yasha'u dhukura wal inatha fil ata'. Dan ada juga firman Allah SWT, dan dia menggabungkan pemberian anak-anak kepada sebagian orang dengan disempurnakan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ya. Wa qawluhu yaj'alu man yasha'u aqima, dan firman-Nya, dan dia jadikan siapa yang dikehendaki menjadi mandul, ay la yuladu lahu aslan, tak punya anak. Dan itu bukan kehinaan, bukan. Itu semuanya garis takdir yang harus kita terima dengan lapang dada, jiwa yang benar-benar pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Sungguh nikmatnya beriman kepada takdir. Nikmat sekali. Berusaha setengah mati, tak kaya-kaya. Kalau tak beriman dengan takdir, gila dia. Ya, semua dibuat tapi tak kaya-kaya. Kalau dia beriman dengan takdir, apapun usahanya. Cuman rezeki hari ini, Allah tak ada yang belanja dari pagi sampai sore. Yang masuk lalat hijau. Alhamdulillah. Memang rezeki hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, santai menghadapi kehidupan ini. Naam. فقسم سبحانه حال الزوجين إلى 4 أقسام منهم من يؤتيه البنات ومنهم من يؤتيه البنين ومنهم من يؤتيه من النوعين ذكورا وإناثا ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له. Allah bagi manusia dalam pemberian anak ini kepada 4 bagian. Ada yang hanya pertama yang hanya diberikan anak wanita. Yang kedua hanya diberikan anak pria. Yang ketiga diberikan kedua-duanya. Yang keempat tidak diberikan kedua-duanya. Subhanallah. Nah. ومن من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الوهاب سبحانه على إفضاله وإنعامه كما ذكر الله تعالى في ذلك عن نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الله أكبر. Waman manna Allah alaihi bil walad, ya Allah berikan baginya nikmat anak, wa akramahu bis salahi, Allah muliakan dia dengan anak-anak yang saleh. Alaihi an yahmadal wahhab subhanahu, hendaklah dia memuji Allah, sang pemberi segala macam nikmat, al-wahhab, ala ifdalihi wa in'amihi, atas karunia-Nya, atas nikmatnya. Syukuri pemberian tersebut wahai manusia. Ya. Kama dzakara Allah Ta'ala dzalika an nabiyhi Ibrahim, sebagaimana Allah sebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihi salam fi qaulihi subhanahu, ketika Allah berfirman ya mengenai Ibrahim, berkata Ibrahim tatkala Allah berikan baginya keturunan, alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail, segala puja bagi Allah yang telah menghibahkan kepadaku di usia tuaku Ismail wa Ishaq, anak berupa Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi la sami'ud du'a, sungguh Tuhanku mendengar doaku. Harus bersyukur dengan pemberian nikmat ini, memuji Allah atas kesolehan anak,
kesolehan anak itu dari Allah datangnya. Orang tua hanya berusaha membuat lingkungan yang baik, teman yang baik, memilihkan sekolah yang baik, ya, pendidikan yang baik, berusaha. Adapun urusan menjadi salehkah dia tidak menjadi saleh, kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Allah takdirkan kita punya anak saleh, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan kepada kita, kalau ingin memiliki anak yang saleh, minta kepada Allah pemberi kesalehan. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik-baik, karena Dia yang berkuasa memberikan anak-anak saleh, tak saleh. Walaupun tentunya ada peran orang tua di sana, disuruh untuk berusaha memerintahkan anaknya berbuat ketaatan. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati, perintahkanlah keluargamu salat. Ada upaya kita, ada ikhtiar, tapi hasilnya semuanya terpulang kepada Allah dan kehendaknya jua. Naam. Walhamdu nafsuhu hibatun tahdaju ila hamdin. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabi Asy-Syukr an Bakr bin Abdullah Al-Muzani qala ma qala 'abdun qattu alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah fama jazaa'u tilka an-ni'mah jazaa'uha an yaqula alhamdulillah faja'at ukhra wala tanfadu ni'amallahi wala tanfadu ni'amullahi azza wa jalla. Walhamdu nafsuhu hibatun tahtaju ila hamdin. Allahu akbar. Ucapan kita, ya Allah, bagimu segala puji dengan nikmat ini. Alhamdulillah, ini adalah pemberian dari Allah SWT. Karena banyak orang diberikan nikmat lupa mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, Allah, kau berikan kepadaku nikmat berupa istri yang salihah, anak yang saleh, pekerjaan, profesi, harta. Ini pujian alhamdulillah ini adalah hibatun, pemberian dari Allah pula. Karena tak semua orang Allah berikan nikmat bersyukur, sebagian kufur. Cuma nyuntung kau tahun ini, Allah cuma 5 kilo untung emas kami tahun ini. Biasanya 10 kilo. Payah memang tahun ini. Udah untung 5 kilo emas pun tak pandai bersyukur. Subhanallah. Maka orang yang bersyukur itu adalah hibah juga daripada Allah SWT. Ya. Cemana rezekimu hari ini? Allah, tak laku, ya. Tak banyak laku. Berapa? Allah, enggak banyak, hanya 10 juta aja orang masuk pagi hari ini. Allah. Tak pandai bersyukur. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitab Asy-Syukr, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul Kitab Asy-Syukr an Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dia meriwayatkan daripada Bakr bin Abdul Muzani qala, berkata Abdullah bin Muzani, ma qala 'abdun qattu alhamdulillah. Tidak adalah seorang hamba berkata atas nikmat yang dapatkan ucapan alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah, kecuali akan dapat pula nikmat baru dengan ucapan alhamdulillah tersebut. Fama jazaa'u tilka ni'mah, apa rupanya balasan atas ucapan alhamdulillah itu? Nikmat apa lagi yang dapat? Jazaa'uhu an yaqula alhamdulillah faja'at ukhra. Ya, maka balasannya ketika dia mengucapkan alhamdulillah, datanglah kenikmatan yang lain yang baru, tambahan. Kemudian terlahir pula lah ucapan alhamdulillah yang kedua, datanglah pula tambahan nikmat yang ketiga, terlahir pula ucapan alhamdulillah yang keempat, begitulah seterusnya. La in syakartum azidannakum. Banyak-banyak kita bersyukur pasti tambah. Apapun cerita, cemana? Alhamdulillah. Kalau agak-agak merasa sedih sedikit, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, apapun keadaannya alhamdulillah lah. Sepi-sepi alhamdulillah. Itu ucapan paling minimal. Ya, jangan pernah lupakan alhamdulillah. Puji Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Kalau kau puji, siap-siaplah menerima tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Katakan demikian. Ya. Faja'at ukhra, datanglah nikmat yang baru, wala tanfadu ni'amullah azza, tak akan pernah berhenti nikmat Allah kepadanya. Teruskan akhi, selesaikan ini. Ya. Walidha qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala alhamdulillahilladzi la yu'addi syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadisatin tujibu syukruhu 'alaiha. Walidha qala Asy-Syafi'i, berkata Syafi'i rahimahullah, alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah alladzi la yuaddi syukra ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin haditsah. Tidaklah ada orang yang menunaikan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali datang nikmat yang baru, tujibu syukrahu alaihi, akan dia terus-menerus mensyukurinya. Tiap saat antum bilang alhamdulillah bertambah nikmat, ucapkan selalu alhamdulillah. Bisa ngaji di sini, ucapkan alhamdulillah. Bisa salat subuh, ucapkan alhamdulillah. Banyak orang tak bisa duduk ngaji sebentar, datang ngaji tidur. Alhamdulillah. Ada yang lewat-lewat pulang balik, masuk masjid keluar masjid, tak mau duduk ngaji dia. Antum bisa ngaji, alhamdulillah. Nikmat besar. Ya, na'am. Falhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafna adadu ma hamidahul hamidun. Lahul hamdu syukran wa lahul mannu fadlan biyadihil amru fil akhirati wal ula. Falhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Segala puji milik Allah semata. Pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh keberkahan. Kama yuhibbu rabbuna, sebagaimana dicintai oleh Tuhan kita. Wa yarda, sebagaimana diridhai Tuhan kita. Hamdan la yanqati, kesyukuran yang tak pernah putus-putus. Wala yabid, tak pernah habis. Wala yafna adadu ma hamidahul hamidun, tak akan pernah berakhir sebanyak bilangan orang-orang yang memujinya dari hamba-hambanya. Lahul hamdu syukran, baginya segala macam bentuk pujian sebagai tanda kesyukuran kita kepadanya. Walahul mannu fadlan, baginya segala macam bentuk karunia yang dilimpahkan, ya, karena kebaikannya semata. Biyadihil amru fil akhiratil ula, semua urusan di tangannya, urusan yang akan datang, urusan yang lalu, urusan yang pertama, urusan yang akhir, semuanya adalah di tangan Allah Jalla wa Ala. Maka ucapkanlah banyak-banyak alhamdulillah. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.